Rasil TV, untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ asyra ayati min awali suratul kahfi wasima minad dajjal. Rawahu Muslim. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar dan pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat berjumpa kembali pada kajian Ulumul Quran, melihat, memahami Al-Quran dari berbagai macam sisi, dari berbagai macam aspeknya, bahwa betapa luasnya kandungan Al-Quran Karim. Oleh sebab itu tentunya kita sebagai Muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Nabi Muhammad SAW, juga beriman kepada Al-Quran, mari kita selalu berupaya, berusaha agar kita termasuk orang-orang yang banyak mengambil manfaat daripada kehadiran Al-Quran ini, dengan upaya memperbanyak membaca Al-Quran,
juga sedikit demi sedikit kita mempelajari isi kandungannya. Tentunya sesuatu anugerah yang luar biasa apabila kita mampu mempraktekkan sebuah konsep, yaitu untuk meluangkan waktu membaca Al-Quran Karim, juga meluangkan waktu sedikit untuk membaca 1-2 ayat Al-Quran, berikut dengan terjemahnya, berikut dengan tafsirnya secara istiqomah. Tentunya kita akan kagum terhadap Al-Quran Karim, di mana pada dasarnya semua kehidupan yang dilalui oleh manusia semua sudah tertuang di dalam Al-Quran. Bahkan hari akhirat yang akan datang pun semua sudah dirinci sedemikian jelas di dalam Al-Quran Karim. Para pendengar dan permisa Rasul TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam ini kita pun akan melanjutkan kajian kita, pelajaran kita, masih sekitar daripada nama-nama Al-Quran, di mana telah kita bahas nama Al-Quran dengan Al-Quran, juga nama Al-Quran dengan nama Alkitab, di mana pada malam ini kita pun akan mengkaji masih nama Al-Quran dengan nama Alkitab, yaitu yang diabadikan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Kahfi, mulai dari ayat pertama sampai ayat 5, merupakan sebuah informasi yang sangat luar biasa, yang sangat menakjubkan. Bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari sahabat Abi Darda, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man hafidha asyra ayati min awali suratul kahfi usima minad dajjal." Barang siapa yang menghafal 10 ayat dari pertama surah Al-Kahfi, maka akan terpelihara daripada kejahatan Dajjal. Kemudian dari sisi sejarah, turunnya surah Al-Kahfi ini mempunyai sebab turunnya, yaitu ada penyebab sehingga surah Al-Kahfi ini turun, yaitu suatu peristiwa yang sangat luar biasa, yang tentunya ini menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga termasuk kemurahannya dengan menurunkan surah Al-Kahfi ini yang merupakan bimbingan yang sangat luar biasa. Bimbingan kepada manusia, kepada kita untuk menuju jalan yang lurus, jalan yang benar. Orang-orang Quraisy mengutus, yaitu An-Nadr bin Al-Haris dan Uqbah bin Abi Mu'aid, kepada rahib Yahudi di Madinah untuk menanyakan beberapa hal. Untuk apa? Untuk menguji Rasulullah SAW. Singkat cerita, utusan orang Quraisy itu sampailah ke Madinah. Tentunya ayat ini turun di Mekah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dan para sahabat masih posisi di Mekah. Kemudian dua utusan Quraisy ini berdialog dengan seorang Yahudi Madinah, yaitu untuk menanyakan sesuatu, bagaimana agar bisa menguji Muhammad SAW. Kira-kira apa yang perlu dipertanyakan? Karena orang kafir Quraisy juga yang diutus meyakini bahwa orang Yahudi tersebut, rahib Yahudi tersebut, yaitu tahu tentang kitab Taurat, tahu tentang kitab Injil, yang sudah pasti, begitu sangat jelas, begitu sangat gamblang tentang pribadi Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu kemudian
Kata si pendeta Yahudi itu, saluhu ya, tanyakanlah kepada Muhammad itu 3 perkara. Yang pertama adalah orang yang ada dalam gua ya, yang pergi dari kaum yang lain. Yang kedua, orang yang mengelilingi barat dan timur. Kemudian yang ketiga, tanyakan kepada Muhammad tentang ruh. Singkat cerita, utusan kafir Quraisy kembali ke Madinah. Kemudian mereka datang kepada kelompok-kelompok yang lainnya. Kemudian singkat cerita, mereka pun mendatangi Rasulullah SAW untuk menanyakan 3 masalah tadi. Kemudian faqala lahum Rasulullah SAW, ukhbirukum godan bima sa'altum anhu. Kata Rasulullah, aku akan kabarkan kepada kamu besok apa yang kamu tanyakan tadi. Di sini Rasulullah SAW tidak menyertai dengan kata-kata insya Allah. Maka besoknya ternyata belum ada jawaban untuk memberikan jawaban kepada pertanyaan orang-orang kafir Quraisy tersebut. 2 hari, belum tiba, 3 hari terus. Sampai 15 malam. Baru setelah itu turun surah Al-Kahfi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, yaitu tentang Ashabul Kahfi. Kedua, tentang Zulkarnain yang mengelilingi timur dan barat. Kemudian tentang ruh yang dijawab di dalam surah Al-Isra, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Inilah sebab-sebab turunnya surah Al-Kahfi, sesuatu yang sangat luar biasa. Dan kita pun tentunya sebagai orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita renungkan. Surah Al-Kahfi ini merupakan pelajaran yang sangat luar biasa buat kita. Walaupun pada malam ini kita akan sedikit mempelajari tentang nama Al-Quran dengan Alkitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja. Ayat ini dimulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks lain, bahwa dengan turunnya surah Al-Kahfi ini merupakan nikmat yang besar khususnya bagi Rasulullah SAW, yaitu mampu menjelaskan, menerangkan pertanyaan-pertanyaan tentunya sulit bagi manusia biasa, tidak akan mampu menjawab. Tetapi dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan wahyu Al-Quran ini, maka Allah membimbingnya. Dimulai dengan hamdalah, ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nikmat yang besar khususnya bagi Nabi Muhammad SAW, juga nikmat yang besar bagi kita sebagai umatnya, bahwa dengan ayat ini kita semakin yakin terhadap kebenaran kitab suci Al-Quran ini. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti yang berhak, yang pantas mendapat pujian adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat ini dirangkaikan, allazi anzala ala abdihil kitaba, yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, kitab suci Al-Quranul Karim, walam yaj'alahu iwaja, yang tidak ada sedikit pun kebengkokan di dalamnya, lurus. Al-Quranul Karim adalah kitab yang sempurna. Dengan kata-kata Alkitab ini menunjukkan bahwa Al-Quran merupakan kitab yang sempurna, tuntunannya sempurna, redaksinya sempurna.
Walam yaj'allahu iwaja. Dicari dari sisi manapun, tidak akan ada celahnya. Begitu sempurna kitab suci Al-Quran ini yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kita sebagai umatnya. Susunan Al-Quran begitu sangat indah, ya. Kata-katanya sangat indah, pesan-pesannya sangat menakjubkan. Ini tentunya merupakan anugerah yang sangat besar buat kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada Nabi Muhammad adalah Alkitab Al-Quran ini. Walam yaj'allahu iwaja, yang tidak ada kebengkokan sedikit pun di dalamnya. Kita lihat, kita tahu bahwa kitab suci Al-Quran ini tersusun begitu sangat rapih. Mulai dari nama-nama surahnya, susunan ayat-ayatnya. Demikian pula pada surah Al-Kahfi ini. Memberikan penjelasan, memberikan tuntunan bahwa Al-Quran itu tidak ada kebengkokan, lurus. Qayyimah. Juga Al-Quran memberikan bimbingan menuju jalan yang lurus, menuju jalan yang benar. Kemudian juga liyunzira ba'san syadidan min ladunhu. Juga Al-Quran memberikan peringatan yang sangat hebat, yaitu siksa yang sangat keras dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pembuka surah ini ada dua pesan yang disampaikan oleh ayat ini. Pertama, bahwa Al-Quran itu merupakan bimbingan menuju jalan yang lurus, juga memberikan peringatan yang sangat hebat, yang sangat keras kepada orang-orang yang menyimpang daripada Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah memberikan bimbingan, juga sekaligus memberikan kabar gembira. Wa yubasyirul mu'minina allazina ya'maluna shalihati. Itu memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin, kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal-amal soleh, amal-amal kebajikan. Kalau kita sedikit renungkan, ayat ini memakai kata al-mu'minin, tidak memakai kata-kata amanu. Di mana dalam kajian literatur, apabila disebutkan dengan kata-kata amanu, khususnya yang berkaitan dengan yanida, ya, setiap ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, itu mempunyai pengertian bahwa imannya belum stabil. Tetapi ketika dipanggil al-mu'minin, imannya sudah stabil, imannya kokoh, imannya kuat. Ini yang dipilih redaksi dalam surah Al-Kahfi ini. Tentunya kita pun berharap agar kita betul-betul menjadi orang yang mukmin. Sebagaimana perbedaan ketika memakai kata-kata amanu, itu masih disuruh saja. Ayo kita sholat, mari kita belajar baca Quran, mari kita berbuat kebaikan-kebajikan, mari kita berbuat amal soleh yang banyak. Itu adalah anjuran kepada orang-orang yang amanu. Tetapi ketika al-mu'minin, yang imannya kokoh, yang imannya kuat, yang imannya stabil, maka waktu demi waktu yang Allah berikan kepada kita, kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Termasuk konsep-konsep Islam ini. Para pendengar dan pemirsa Rasul TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini merupakan bahan renungan buat kita. Pelajaran yang berharga dari surah Al-Kahfi ini, mari kita manfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita, agar kita menjadi orang-orang mukmin,
mempunyai iman yang kuat, mempunyai iman yang kokoh, mempunyai iman yang stabil. Sehingga diberikan kabar gembira, wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Yaitu diberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Imannya yang mantap, imannya yang kuat, iman yang kokoh, yang disertai dengan melakukan amal-amal soleh, amal-amal kebajikan. Annalahum ajrun hasanah, sesungguhnya bagi mereka itu adalah pahala yang sangat baik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, makisina fihi abada, kekal selama-lamanya di dalam surga. Tentunya ini adalah sebuah harapan kita tentunya. Karena pada dasarnya kita sebagai umat manusia, sebagai Islam, tentunya kita pun berharap agar dalam menempuh hidup ini yang singkat ini kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesuksesan, mendapatkan keberuntungan, dan kelak di akhirat nanti kita pun berharap tentunya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tentunya untuk mencapai itu semua, mari kita jadikan kitab suci Al-Quran ini menjadi pedoman hidup kita betul-betul. Kita pegang, kita pelajari. Oleh sebab itu, kita pun berupaya agar hari-hari yang kita lalui, hari-hari yang kita lewati, kita isi dengan banyak membaca Al-Quran. Walaupun tentunya kita mempunyai kesibukan-kesibukan yang luar biasa. Apapun kita, dimanapun posisi kita, tetapi bagaimana agar kita mampu mengatur waktu dengan sebaik mungkin. Di sisa-sisa waktu yang Allah berikan kepada kita, kegiatan kita banyak, tetapi bagaimana kita mampu mengatur waktu secara khusus, bagaimana agar kita membiasakan diri kita setelah melaksanakan sholat 5 waktu, ya, kita sejenak ya berzikir kepada Allah. Kemudian juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga setelah itu, sebelum kita mengerjakan pekerjaan yang lain, mari kita luangkan waktu dulu sejenak untuk membaca Al-Quran. Walaupun hanya 1 halaman, 2 halaman. Kalau ini kita lakukan secara istiqomah, tentunya kita pun akan meraih kebaikan-kebaikan di mana kita sudah maklum, kita sudah paham betapa banyaknya kalau kita mampu memanfaatkan kehadiran Al-Quran ini, banyak manfaat yang akan kita raih. Di samping mendapatkan pahala yang banyak, kita sering mendengar, juga kita sering sebut, 1 huruf dari Al-Quran yang kita baca diberikan 1 kebaikan, dan kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan kita pun maklum, kita pun faham bahwa setiap kita selesai khatam Quran, maka kita pun berdoa. Salah satu doanya adalah Allahumma ja'alni min kulli harfin halawah. Ya Allah, jadikanlah buatku ini setiap baca Al-Quran, 1 huruf dari Al-Quran itu menjadi sebuah kenikmatan. Artinya ketika kita mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar, 1 rangkaian Al-Quran yang kita baca begitu sangat nikmat, begitu sangat menyenangkan, begitu sangat menyejukkan. Maka tidak heran apabila kita selesai membaca Al-Quran, hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi tentram. Itulah manfaat daripada Al-Quran Karim. Bisa bayangkan kita, kalau sehari semalam kita itu mengikuti sholat 5 waktu, membaca Al-Quran 5 kali 5 waktu.
berarti hati kita dicas, ya. Hati kita tenang, hati kita tentram dengan baca Al-Quran tersebut. Ini manfaat daripada kehadiran Al-Quran yang merupakan nikmat yang sangat besar buat kita. Allah turunkan, Allah memberikan bimbingan kepada kita, khususnya melalui uraian singkat pada surah Al-Kahfi ini, yang merupakan sejarah panjang, di mana kalau kita renungkan, kita tidak mampu untuk menyebutkan sebuah peristiwa masa lampau yang hebat tanpa bimbingan kitab suci Al-Quran. Salah satu contoh, kita sering melemparkan sebuah pertanyaan yang berbentuk sebuah guyonan, tetapi mempunyai pelajaran yang sangat luar biasa sebenarnya. Supaya tahu, kita memperbandingkan, supaya kita meyakini betul kehebatan mukjizat Al-Quran ini dengan sebuah pertanyaan yang ringan. Coba kita renungkan, ya, para pendengar dan pemirsa Rasil TV di rumah masing-masing kita. Mampukah kita menyebutkan 7 turunan ke atas dari kita? Bapak kita, kakek kita, buyut kita, owak kita, ya, janggawareng kita, udag-udag kita, itu baik dari jalur ibu maupun dari jalur bapak, tidak ada masalah. Tetapi mampukah kita menyebutkan 7 turunan ke atas kita? Tentunya banyak jawaban tidak mampu. Oh, saya hanya sampai 3 saja, hanya saya hafal sampai 4 saja. Itu sudah mentok zaman sekarang itu. Kebanyakan di kita di Indonesia tentunya, ya. Berbeda dengan di Arab tentunya. Nah, ini menunjukkan sebuah perbandingan, sebuah renungan buat kita, bahwa yang dipertanyakan oleh orang kafir Quraisy kepada Rasulullah atas usulan rahib Yahudi Madinah itu menunjukkan masa lampau yang jauh sebelum Nabi Muhammad SAW, terutama Zulkarnain yang pernah mengelilingi timur dan barat. Dalam sebuah literatur yang pernah saya baca, Zulkarnain hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Bayangkan itu, Nabi Ibrahim alaihissalam hidup, lahir sekitar 2166 sebelum Masehi. Ribuan tahun, bayangkan. Ashabul Kahfi, ya, mungkin kesini sedikit. Di antara Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad itu hidupnya Ashabul Kahfi, itu pun masih ratusan tahun. Tetapi kita ke nenek ketiga hanya berapa puluh tahun. Tetapi kita pun melupakan. Nah, ini perbandingan untuk merenungkan bahwa kitab suci Al-Quran itu benar-benar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar wahyu dari Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Tadi dengan turunnya surah Al-Kahfi ini, kita memahami dengan kata-kata Al-Kitab, nama daripada Al-Quran Al-Karim, merupakan sebuah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Begitu sangat sempurna hidup kita dengan kehadiran Al-Quran ini. Para pendengar dan pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat berikutnya juga memberikan peringatan yang sangat hebat, yang sangat dahsyat. Ketika tidak mau bertobat, ketika tidak mau kembali ke ajaran Islam, ketika tidak mau kembali kepada Al-Quran Karim, yaitu wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada, dan memberikan peringatan Al-Quran itu kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu mengambil anak. Di mana kita ketahui dalam sejarah bahwa orang-orang Arab ketika itu mengatakan bahwa malaikat itu anak Allah. Nah, ini diberikan peringatan, itu tidak benar. Ma lakum bihi min ilmi wala li abaihim. Mereka mengatakan sesuatu, ya, tanpa dasar ilmu pengetahuan. Juga nenek moyang mereka juga. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim.
alangkah buruknya, alangkah jeleknya kalimat yang keluar daripada mulut mereka. Iyaquluna illa kadhiba. Mereka tidak mengatakan melainkan kebohongan, kedustaan. Dalam konteks ayat ini memberikan penjelasan, memberikan ancaman kepada orang-orang siapapun dimanapun yang mengatakan bahwa Allah mengambil anak, maka akan disiksa, diazab dengan berat. Bukan saja siksa akhirat, tetapi di dunia pun akan Allah berikan siksa yang berat, berupa ketidaktenangan kehidupan, berupa kehidupan yang tidak nyaman, yang tidak tentram. Kenapa? Karena pada fitrahnya manusia itu sebenarnya mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentunya membuahkan sebuah peringatan khususnya kepada orang-orang yang mengatakan Allah itu mengambil anak. Ini adalah sebuah akidah hidup itu. Bagaimana agar akidah kita terpelihara, agar akidah kita terjaga? Tentunya dengan memahami surah Al-Kahfi ini yang turunnya menunggu 15 malam, 15 hari. Yang tentunya saat ketika itu juga Rasulullah tentunya gelisah ya. Bagaimana? Belum bisa menjawab. Nah tadi berkaitannya karena tadi tidak mengucapkan insya Allah. Oleh sebab itu mungkin ini juga merupakan pelajaran buat kita. Ketika kita akan mengatakan sesuatu, mengerjakan sesuatu itu, kita sertai dengan kata-kata insya Allah. Semoga Allah menghendaki. Ini ada sebuah pelajaran buat kita. Ketika kita ada janji dengan seseorang, ada janji dengan siapapun, karena dalam konteks janji dalam ajaran Islam adalah benar-benar. Walaupun kenyataannya di dalam masyarakat kadang-kadang suka dibalik. Oh dengan kata-kata insya Allah itu malahan 90%. Tidak. Seharusnya 90% iya. Kalau Allah menghendaki untuk mengerjakan sesuatu, untuk mengadakan perjanjian, dan lain-lainnya. Kata-kata insya Allah ini ada merupakan sebuah pelajaran dari Allah kepada Rasulullah SAW. Mungkin ketika itu Rasulullah lupa. Maka diingatkan lewat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Kahfi ini, yaitu sebab turunnya adalah sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh orang-orang kafir Quraisy yang kemudian berkonsultasi dengan rahib Yahudi di Madinah. Walaupun sebenarnya dijelaskan bahwa orang Yahudi tersebut, pendeta Yahudi itu memberikan pesan dengan kata-kata, apabila Muhammad itu mampu menjelaskan kepada kamu semua berita yang disampaikan tadi, yang dipertanyakan itu, fa innahu nabiyyun fattabi'uhu, maka sesungguhnya dia benar-benar nabi, maka ikutilah. Tetapi pada kenyataannya, baik orang-orang kafir Quraisy maupun rahib Yahudi tadi ternyata tidak beriman setelah Rasulullah diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu tentunya kita sebagai orang-orang yang bertakwa, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, juga beriman kepada Al-Quran ini, mari kita meluangkan waktu, hari-hari kita yang kita lewati, yang kita lalui, isi dengan kitab suci Al-Quran, isi rumah-rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Karena sungguh dijelaskan dalam sebuah hadis, innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baiti kharajibi. Sesungguhnya yang tidak ada dalam jauh seseorang, dalam kerongkongannya, dalam tenggorokannya sesuatu dari Al-Quran, kal baiti kharabi, seperti rumah yang roboh. Rumah yang kita huni, ketika di rumah tersebut tidak ada bacaan-bacaan Al-Quran, maka rumah tersebut
seperti rumah yang roboh. Al-khaliyu minal khair wassakan. Sepi, kosong daripada nilai kebaikan-kebaikan dan ketenangan dan ketentraman. Oleh sebab itu, mari kita isi rumah-rumah kita yang kita huni, yang kita tempati saat ini dengan banyak membaca Al-Quranul Karim. Karena tadi Al-Quran sudah jelas menjadikan petunjuk pedoman hidup kita, membimbing kita menuju jalan yang lurus, membimbing kita menuju jalan yang benar, yang diridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita upayakan agar kita menjadi orang-orang yang mampu memanfaatkan sebanyak mungkin kehadiran Al-Quran ini. Karena bagaimanapun juga, bekal hidup yang terbaik buat kita adalah hanya Al-Quran. Harta kita, tabungan kita yang disimpan di bank misalkan itu, belum tentu akan memberikan manfaat buat kita. Ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita meninggal dunia. Tetapi ketika kita mampu memanfaatkan kehadiran Al-Quran ini, kita perbanyak baca Qur'annya, kita pelajari isi kandungannya untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari, maka itulah bekal yang terbaik dalam hidup ini. Oleh sebab itu, kita tentunya sebagai orang-orang mukmin, mudah-mudahan kita sudah masuk kepada level al-mukmin. Orang yang imannya stabil, imannya kokoh, imannya kuat. Oleh sebab itu, salah satu upaya untuk memperkuat keimanan kita, di samping kita ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tingkatkan kualitas iman kita dengan pemahaman yang baik terhadap Al-Quranul Karim. Subhanallah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya kitab suci Al-Quran ini. Mari kita jangan sia-siakan Al-Quran di rumah kita. Jangan kita simpan di lemari Al-Quran itu hanya sebagai pajangan saja. Tetapi mari kita memanfaatkan kehadiran Al-Quran ini. Baca mulai dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran terus sampai khotam Al-Quran Anas. Balik lagi, khotam lagi, balik lagi. Dan kita pun berupaya tadi agar kita mampu mengetahui isi kandungan Quran. Maka sisihkan waktu ketika kita menjelang istirahat untuk tidur kita. Sisihkan waktu 10-15 menit untuk membaca 1-2 ayat Al-Quran berikut terjemahnya dan tafsirnya. Ini adalah sebuah upaya yang harus kita lakukan. Tentunya akan tercengang, tentunya akan kaget ketika kita mampu menyelesaikan khotam terjemah Al-Quranul Karim. Kenapa? Semua kehidupan yang kita lalui, yang kita semua sudah tertulis di dalam Al-Quranul Karim. Mari kita kembali kepada Al-Quran, para pemirsa Rasul TV khususnya. Kembali kepada Al-Quran. Kita nomor satukan Al-Quran. Walaupun tentunya kebanyakan manusia saat ini, ya, dari hasil riset, bangun tidur, yang dicari kadang bukan istrinya, bukan suaminya, tetapi yang diambil adalah HP-nya. Nah, mari kita kembalikan bahwa yang kita ambil ketika bangun tidur adalah Al-Quranul Karim. Demikianlah uraian singkat mengenai nama Al-Quran dengan Alkitab yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Kahfi ini, yang merupakan mengawali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kafir Quraisy, adalah sebuah nikmat yang besar, sebuah nikmat yang agung, sehingga awal surah Al-Kahfi itu dimulai dengan Alhamdulillah, dengan kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan nikmat yang diberikan kepada Rasulullah juga kepada kita sebagai umatnya, yaitu mampu menjawab pertanyaan yang sangat rumit, yang sangat sulit. Karena
pertanyaan adalah lintas sejarah, lintas waktu. Tetapi dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, 3 pertanyaan tersebut dijawab dengan panjang lebar. 2 pertanyaan di dalam surah Al-Kahfi, yaitu mengenai Ashabul Kahfi, orang-orang penghuni surga, penghuni gua, kemudian juga Zulkarnain, seseorang yang pernah mengelilingi timur dan barat. Kemudian pertanyaan tentang ruh dijawab dalam surah Al-Isra. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi pribadi saya dan umumnya bagi para pendengar dan pemirsa Rasil TV. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu menjadi ahli Quran, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, "Man kana yarju lika Allah falyukrim ahlallah." Sahabat bertanya, "Halillahi azza wa jalla ahlun?" "Na'am, ahlullah fid dunya alladzina yaqra'ul Qur'an." Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah, masuknya dalam surga Allah, maka muliakanlah Allah. Kemudian para sahabat bertanya, "Halillahi azza wa jalla ahlun?" Apakah Allah mempunyai ahlu? "Na'am, ahlullah fid dunya alladzina yaqra'ul Qur'an." Sesungguhnya ahli Allah, keluarga Allah di dunia adalah orang-orang yang selalu berupaya secara kontinu, secara istiqomah, secara terus-menerus membaca kitab suci Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasil TV, untuk Islam yang satu.